Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Bu Vivin harap semuanya tetap dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita buka, alangkah lebih baiknya kita mengawali pembelajaran dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bikaulina Bismillahirrahmanirrahim. Karena pandemi ini belum selesai dan entah sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir, Bu Vivin tetap menganjurkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol dari pemerintah. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kedua, tetap menjaga jarak atau social distancing, menghindari kerumunan. Yang ketiga, tetap mematuhi aturan untuk physical distancing. Untuk saat ini kita tidak boleh bersalam-salaman dulu ya, untuk tidak menyentuh bagian mata, hidung maupun mulut. Hal ini ditunjukkan agar kita terhindar dari segala virus dan wabah COVID-19 ini. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, kita masih belum selesai berperang. Kita masih dihadapi dengan situasi yang sulit. Kita masih berhadapan dengan corona yang entah sampai kapan akan berakhir. Tetapi meskipun demikian, jangan sampai pandemi ini meruntuhkan semangat kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kita masih bisa beribadah meski kita tidak bisa salaman-salaman lagi di masjid seusai tarawih, meski kita tidak bisa mengadakan keramaian-keramaian lagi meskipun itu dalam hal kebaikan, tetapi kita masih bisa beribadah di rumah. Kita masih bisa tadarus, kita masih bisa berpuasa 1 hari penuh dan 30 hari selama bulan Ramadan ini. Kita masih bisa melakukan hal-hal baik selama di rumah aja. Meskipun kita belajarnya di rumah aja karena keterbatasan waktu dan ruang, Bu Vivin harap tidak meruntuhkan semangat anak-anaknya Bu Vivin untuk tetap rajin belajar. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai adab membaca Al-Quran. Contohnya, kita harus menjaga wudhu dan membaca ta'awudz terlebih dahulu, baru kita melanjutkan membaca Al-Quran. Kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai adab berdoa yang baik. Nah, adab berdoa, bicarakan mengenai masalah berdoa, hal ini sangat sesuai ya dengan masa pandemi ini. Berdoa saat ini menjadi hal yang bisa kita lakukan selain harus di rumah aja. Nah, oleh karena itu Bu Vivin ada sebuah pertanyaan sederhana. Nanti anak-anak Bu Vivin bisa menjawab di kolom komentar di bawah ini ya. Pertanyaan Bu Vivin, hikmah apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini? Nah, kalian bisa menjawab di kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, langsung masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, yaitu adab berdoa. Sebelum masuk ke dalam adab berdoa, kita terlebih dahulu mengulas mengenai pengertian berdoa. Kita sering melakukan berdoa baik setelah sholat ataupun melakukan suatu perbuatan dan sesudahnya. Tetapi apakah sebelumnya kita tahu doa itu apa? Doa itu harapan, doa itu permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berdoa yang kita tahu itu
dengan menundukkan kepala, mengangkat tangan, dengan meminta dan berharap kepada Allah. Tetapi doa tanpa usaha juga tidak akan bisa atau mustahil dapat terwujud. Apakah kita pernah berpikir atau merenungi kenapa tidak semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah? Kenapa apa yang diberikan Allah itu sesuatu yang tidak kita harapkan? Nah, hal ini berhubungan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pengertian atau bisa mengambil hikmah bahwa Allah itu Maha mengetahui. Kita diberikan atau doa kita tidak diijabah bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tetapi Allah itu Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar. Oleh karena itu senantiasalah berhusnudzon kepada Allah dengan segala apa yang telah ditetapkannya. Seperti pada masa pandemi ini, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita sehingga Allah memberikan cobaan yang begitu berat kepada umat manusia saat ini. Boleh jadi kita sedang diuji, kita sedang ditingkatkan derajatnya, kita sedang diberikan pelajaran bahwa kita harus bisa saling menyayangi, kita harus bisa saling menjaga satu sama lain. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian berdoa dan mengenai hubungannya dengan salah satu ayat Allah, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, kita selanjutnya masuk ke dalam adab berdoa. Pasti kita sudah mengetahui adab itu apa? Adab itu tentang etika, adab itu tentang sopan santun, adab itu tentang perilaku. Bukan hanya adab kita kepada orang tua, tetapi ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga harus mematuhi, kita juga harus memperhatikan adab kita. Berikut ini Bu Vivin menampilkan sebuah animasi yang berisikan tentang adab-adab dalam berdoa. Langsung saja kita masuk ke dalam adab berdoa yang pertama. Dalam video tersebut dijelaskan kita hanya diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah. Tuhan kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diharamkan untuk meminta kepada selainnya, karena itu termasuk perbuatan yang syirik atau menyekutukan Allah. Selanjutnya animasi yang kedua, yaitu berdoa dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti Quran surat Al-Ikhlas ya. Qurannya diberi nama Al-Ikhlas, tetapi tidak ada lafal ikhlas di dalamnya. Nah, itu adalah pengertian dari ikhlas. Jadi kita harus berdoa dengan menghadirkan atau dari hati. Kita tidak boleh berdoa dengan berat hati karena kita kan meminta. Jadi kita harus berusaha untuk mengeluarkan keinginan kita dari hati kita sendiri. Video yang ketiga tadi menjelaskan bahwa ketika kita berdoa, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan dengan penuh rasa takut kepada Allah dan penuh rasa harap. Kita harus selalu berharap,
kita harus optimis bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Kita tidak boleh pesimis, malah nggak usah berdoa, Allah tidak mungkin mendengarkan doaku. Itu adalah suatu perbuatan yang keliru. Jadi ketika kita berdoa, kita harus mengangkat tangan dengan rasa takut dan penuh harap, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Selanjutnya adab yang keempat, yaitu berdoa dalam keadaan suci. Bu Vivin menjelaskan bahwa ketika berdoa alangkah lebih baiknya kita dalam keadaan suci atau terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Adab berdoa yang kelima, yaitu berdoa dengan suara lembut. Kita harus berdoa dengan sesuatu yang lembut. Bu Vivin ibaratkan ketika kita meminta dibelikan es krim oleh orang tua, apakah kita harus membentak-bentak orang tua untuk menuruti permintaan kita? Pasti orang tua lebih suka atau lebih ingin menuruti permintaan kita dan kalau kita memintanya dengan lembut, kalau kita memintanya dengan sopan, tidak dengan perkataan yang kasar. Kalau kita berdoa biasanya lebih seringnya kita berdoa setelah sholat ya. Oleh karena itu, kalau setelah sholat kita tidak boleh tergesa-gesa untuk segera beranjak dari tempat sholat. Lebih baik kita berzikir dulu, kita istighfar dulu, muhasabah diri mengenai perbuatan apa saja kita hari ini. Kita menyesali hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan tapi kita lakukan, dan setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Karena anjuran berdoa itu berzikir atau melafalkan hal-hal yang baik, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik kepada Allah. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Kan? Kesimpulan dari adab berdoa yaitu ada 6. Yang pertama, berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua, berdoa dengan ikhlas. Yang ketiga, mengangkat tangan. Yang keempat, dalam keadaan suci. Yang kelima, berdoa dengan bersuara lembut. Yang terakhir atau yang keenam, tidak tergesa-gesa. Setelah Bu Vivi menguraikan materi yang cukup panjang dan semoga tidak membingungkan, Bu Vivin ada sebuah permainan untuk anak-anak yang Bu Vivin beri nama kotak pos belum diisi. Nanti ketentuan bermainnya, anak-anak wajib men-screenshot gambar pada video ini. Gambarnya itu gambar kotak pos yang belum ada tulisannya. Nah, nanti anak-anak wajib memberi nama kotak masing-masing kotak pos tersebut dengan urut sesuai dengan doa yang Bu Vivin lafalkan. Jadi nanti Bu Vivin melafalkan 5 doa dan anak-anak mengisinya dengan nama doa yang Bu Vivin lafalkan. Misal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan doa sebelum makan. Nah, nanti diketik di papan kotak pos, diberi nama doa sebelum makan. Itu contohnya. Nah, setelah diberi nama semua, kotak pos yang sudah diisi tersebut dikirimkan ke WA pribadi Bu Vivin. Maksimal tenggang waktunya 30 menit setelah video ini ditayangkan. Begitu ya. Langsung saja doa yang pertama. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin alladzi wasilata wal fadilah wasarofa wa darajata aliyata rafi'ah
wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabaruk rabbana fata'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doa yang terakhir atau doa yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu kelima doa yang nanti anak-anak wajib isi. Tidak terasa pembelajaran pada pagi hari ini harus Bu Vivin akhiri. Kita cukupkan pembelajaran kali ini mengenai adab berdoa. Bu Vivin ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berkenan mengikuti pelajaran kali ini. Bu Vivin berharap anak-anak senantiasa tetap rajin belajar dan rajin beribadah. Terlebih ini sedang dalam bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Bu Vivin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.